What's up guys? Jadi ketemu lagi sama gue Aditya Merta. Nah, hari ini gue lagi kerja dan sekarang gue lagi di tempat parkir. Ya lumayan jauh sih dari tempat kerja. Jadi kita akan ke tempat kerja, ke office maksud gue. Itu pakai shuttle. Jadi hari ini gue bakal incas di receiving ya. Di restoran receiving itu disebut kayak bagian penerimaan barang gitu deh. Ya, saya tahu. Oke, jadi ini kita lagi di shuttle ya. Good office. Ntar gue tunggu ya. Kurang lebih suasana pariwisata saat ini agak sedikit sepi. Tapi pagi-pagi emang suasananya segar gini di Canggu guys. Jadi kalau kalian mau tempat liburan sebenarnya di Canggu bagus banget. Nih, oh masih ada sawah-sawah kayak gitu. Habis ini ada lagi sawah yang lebih bagus. Ntar gue tunjukin. Sekarang gue lagi di office. Gue udah nyampe office ya seperti biasa. Pagi-pagi kita hidupin AC dulu ya. Bersih-bersih dikit biar kerjanya nyaman. Anyway, kemarin kan gue bilang gue itu di sini sebenarnya jadi junior cost control maksudnya. Cuman karena sekarang kita lagi job ya, jadi sesekali gue juga incas di bagian receiving ya. Jadi mungkin buat lu ya yang sekarang lagi pengen cari kerja gitu tapi bingung kerja tuh kayak gimana gitu kan. Nah, apalagi maunya di bagian hospitality ya. Gue tunjukin dikit-dikit aja ya. Jadi nggak bisa full videoin karena gue harus fokus kerja. Oke? See you. Oke, jadi step awal ya, layaknya seorang pekerja gitu ya, karyawan, lo harus tampil serapi mungkin ya. Terus jangan lupa perfume ya. Jadi biar nanti ketemu orang enak gitu loh, beri kesan yang bagus. Oke? Note number 1. Jadi ini note yang kedua ya. Kalau lo incas di receiving lo harus punya yang namanya market list. Nah kebetulan market list kita semacam ini ya. Jadi market list itu fungsinya adalah untuk apa ya, kayak semacam data pengorderan gitu deh. Jadi lu boleh terima barang itu kalau ada di market list. Oke? Guys, jadi sekarang gue lagi di kitchen dan gue bakal tunjukin sedikit cara untuk menerima barang secara fisik. Oke? See. Oke, jadi ini adalah contoh penerimaan vegetable and fruit ya. Nah, pertama lu harus siapin market list yang tadi. Nah, lu sesuaiin deh. Barang yang datang itu harus sesuai kuantitinya dengan market list yang lu order. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Jadi ditimbang dulu. Nah, contohnya ini barang bawang bombay maksud gua ya. Jadi bawang bombay di market list ordernya berapa, misalnya 5 kilo gitu. Terus lu timbang ya harus sesuai dengan 5 kilo. Jadi kalau ternyata yang datang itu lebih, nah lu nggak boleh terima. Jadi harus disesuaikan dengan market list gitu. Begitupun juga kalau ternyata barangnya itu kurang
kurang jauh gitu misalnya, ya lu harus cari follow up ke purchasing atau langsung ke suppliernya juga bisa. Jadi suruh mereka biar itu harus datang hari itu juga, seperti itu. Jadi ini juga ada beberapa contoh nyocokin. Nah seperti ini ya. Jadi di nota kemudian dicocokin dengan market list. Ini market list manual ya. Setiap perusahaan itu beda-beda gitu. Oke. Jadi Bombay, Excel, Lemon, Basil, Pale. Ada rusak. Oke semua. Terus ini ada sampel. Ini semuanya. Tentang Pak ya, suci atau tidak? Oke. Sip lah ya. Thank you. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi tadi itu kurang lebih sistematis atau alur ketika kita kerja sebagai seorang receiving ya. Jadi once lu harus tahu apa itu market list ya, karena market list itu adalah pedoman lu boleh nerima atau nolak barang ya. Kemudian lu pastiin kuantitinya sesuai, kemudian expired segala macam itu harus benar-benar lu perhatiin. Nah untuk quality lu tinggal sama yang order bersangkutan ya. Dalam contoh tadi gue kan buat orderannya kitchen tuh, jadi chefnya yang cek quality, dan ketika chef bilang oke, lu tinggal approve, tanda tangan, bla 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 bla. Habis itu udah ya, lu kasih tanda terima kalau itu memang kredit. Kemudian kalau itu cash, lu tinggal proses bagaimana cash, karena setiap perusahaan itu beda-beda. Oke, jadi seperti yang kita tahu, receiving ini merupakan basic ya, basic di accounting. Anyway, setelah lu receive secara fisik ya, tadi itu sebenarnya receive fisik namanya. Jadi receiving itu sebenarnya memang simpelnya itu penerimaan barang, tapi sebenarnya pekerjaannya nggak sesimpel itu. Jadi pertama lu receive barang ya, atau receive fisik ya, kemudian lu harus receive sistem namanya ya. Setiap properti itu sistemnya beda-beda kan. Nah gue nggak bisa nunjukin gimana nge-receive sistemnya ya, tapi kurang lebih itu adalah proses penginputan ya dari quantity yang di nota ya, kemudian lo masukin ke sistem. Jadi semua barang yang datang itu terrecord dan ada datanya. Jadi ketika lo pengen tahu hari ini terima barang A berapa, habis itu harganya berapa, dari supplier apa, dan apa lagi ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi setelah lo receive fisik, lo harus receive sistem dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan accounting itu ya seperti kita tahu itu banyak sebenarnya, banyak pembagiannya ya. Jadi ada beberapa tugas. Yang pertama itu yang paling basic ya, receiving ya. Jadi ada receiving, ada stock ya, atau store biasanya, atau bagian gudang ya. Kemudian ada purchasing ya, bagian pengorderan. Kemudian ada cost control, kemudian ada AP ya, pembayaran. Habis itu ada income dan AR ya, yang input revenue dan audit ya. Kemudian ada GC ya. HR itu ini untuk bagian semacam penagihan gitu ya. Terus kalau GC itu general kasir maksud gue. Nah kemudian ada accounting atau chief accounting ya. Ada tax juga sebenarnya, tax and legal gitu biasanya. Kadang ada yang dipisah, ada juga yang digabung. Nah dan semua itu dilingkup dalam satu nama besar yang disebut dengan finance gitu. Jadi gue nggak bisa jelasin banyak tentang finance karena gue juga belum capable untuk jelasin yang seperti itu ya. Minimal kalau yang jelasin tentang finance itu mungkin sekelas
direktur finance lah ya, direktur finance atau CFO yang seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas dalam accounting ya. Jadi sementara kalian cuma dapat segitu mungkin dari gue, jadi kalian bisa cari-cari video-video lainnya yang bersangkutan dengan accounting kalau kalian mau nanti berkarir di accounting. Oke, jadi itu aja dan thank you. Oke guys, jadi sekarang udah waktunya gue pulang. Jadi sorry sebentar banget ya video untuk receivingnya ya. Tapi karena memang ya gue harus fokus kerja ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah caranya nge-receive ya. Sekarang gue lagi di parkiran dan gue mau pulang ke room. Oke, thank you udah ikutin keseharian gue. Jadi kalau kalian suka like dan jangan lupa subscribe. Thank you so much dan sampai ketemu di next video.